Wong belum tahu tata bahasa kok belajar buku itu. Belajar tata bahasa dulu sana. Ya, itulah agak toksik kan. Kesalahan terbesar dari banyak orang ketika ingin bisa lancar bahasa Inggris adalah mereka berpikir bahwa mereka harus belajar bahasa Inggris. Dan di sini saya mau bilang kalau sebenarnya jangan belajar bahasa Inggris, apalagi kebanyakan. Tapi gimana? Hiduplah dengan bahasa Inggris. Jadi gini, emang nggak salah kalau kita nyebut sebagai belajar bahasa Inggris. Tapi kita lihat dulu apa itu arti belajar. Jadi belajar itu adalah suatu kegiatan yang umumnya terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara menulis, menghafal, kemudian menguji hasil belajar kita. Kadang atau bahkan seringkali belajar adalah sesuatu yang sulit dan membosankan, dan yang terparah kita cuma menunggu buat waktu belajar itu selesai. Akhirnya setelah selesai belajar kemudian kita melupakannya secara otomatis dan kita merasa sudah selesai menunaikan kewajiban kita dengan mengisi waktu belajar. Dari sini kita sudah bisa lihat apa yang bakal terjadi. Ya, jadi nggak lancar-lancar deh. Apalagi pas di kelas sekolah atau tempat les yang dibahas grammar terus. Ya, itu memang nggak salah, tapi kita perlu evaluasi lagi. Apa sih tujuan kita belajar bahasa Inggris? Apakah cuma untuk kewajiban dan keharusan dari sekolah? Biar lolos seperti tes IELTS atau TOEFL? Atau cuma buat iseng-iseng aja? Atau kamu punya alasan kuat seperti misalnya pingin benar-benar fasih dalam bahasa Inggris? Nah, masalahnya dari banyak orang yang saya temui termasuk beberapa murid di tempat kursusan kita, mereka hanya ingin bisa lolos tes IELTS atau TOEFL. Parahnya, saya ada pengalaman dapat murid yang pengen cuman ikut les sebulan dan bisa ngerjain tes TOEFL. Soalnya kata dia mau ikut tes TOEFL buat lamar kerja di departemen apa gitu. Nah, pas kelas dimulai, si murid ini ternyata bahasa Inggrisnya masih nol banget. Bahkan sampai nggak tahu bedanya to be is MR, dan dia nargetin kita sebagai tutor untuk bisa ngajarin dia dalam sebulan. Jadi dikiranya kita dukun kali ya. Bisa simsalabim. Ya, itu salah satu contoh. Cuma saya nggak mau bahas banyak tentang itu. Jadi gitu, ketika mereka udah belajar hanya untuk bisa lolos ujian bahasa Inggris, ya mungkin lolos atau mungkin tidak. Yang intinya setelah ujian selesai, mereka seringkali pasti berhenti praktek. Ya, khususnya berhenti belajar. Iya, berhenti belajar karena sudah merasa tidak dibutuhkan lagi dan sudah bosan mungkin. Oke, mungkin efek dari banyak belajar di kelas, kamu bisa aja mahir bahasa Inggrisnya, bahkan bisa ngomong bahasa Inggris lumayan lancar atau mungkin lancar sekali. Tapi ketika kamu berhenti praktek karena alasan tidak ada keperluan lagi dengan bahasa Inggris, cepat atau lambat kemampuan bahasa Inggris kamu pasti menurun, bahkan bisa hilang. Sudah banyak buktinya. Contoh, bapak saya dulu, beliau dulu adalah role model saya ketika saya pertama kali mengenal bahasa Inggris, zaman saya SD. Dan jujur saja di era beliau agak toksik juga karena sempat waktu itu saya diam-diam beli buku percakapan bahasa Inggris yang kecil, ya percakapan umum. Bapak saya bilang, "Wong belum tahu tata bahasa kok belajar buku itu. Belajar tata bahasa dulu sana." Ya, itulah agak toksik kan. Oke, itu cuma intermezzo. Balik lagi ke apa yang dialami bapak saya. Saya masih ingat waktu SD bapak saya sangat fasih berbahasa Inggris dan beliau sempat tinggal lama di Belanda untuk pendidikan. Setelah pulang dari Belanda, bahasa Inggrisnya, wow, jangan tanya, makin jago. Wow, sakti. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, saya ajak teman-teman bule saya ke rumah bapak ibu saya yang ada di kota lain, dan teman bule saya ini kebetulan dari Belanda. Nah, saya pikir mereka bisa saling connect, saling ngobrol dong, apalagi bisa bahasa Inggris. Ternyata taunya bapak saya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Jadi seperti kayak orang baru kenal bahasa Inggris, parah banget lah, sampai nggak nangkep ini si boleh ngomong apa, harus diulang, dia sampai harus nyusun ini pakai present tense-nya. Pokoknya masih inget waktu zaman saya kecil dulu, kayak ini kata apa ya, pokoknya parah banget gitulah. Jadi intinya itu yang terjadi kalau kita berhenti mempraktekkan bahasa Inggris.
Oleh karena itu, saat ini saya memilih untuk hidup dengan bahasa Inggris atau hidup berdampingan dengan bahasa Inggris. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup dengan bahasa Inggris? Artinya, kita perlu mengelilingi diri kita dengan semua hal tentang bahasa Inggris sampai saya tuh nggak punya pilihan atau alasan buat nggak ngomong pakai bahasa Inggris sama diri sendiri setiap hari. Mulai dari mikir pakai bahasa Inggris, ngomong sendiri pakai bahasa Inggris, nyebutin benda-benda di rumah pakai bahasa Inggris, dan nyebutin aktivitas rutin harian pakai bahasa Inggris. Memang pasti susah di awal, apapun aktivitasnya di awal itu pasti aneh dan susah. Tapi kalau kita terus konsisten ngelakuin dalam waktu 3, 6 sampai 12 bulan pertama atau 1 tahun pertama, lama-lama kita nggak ngerasa itu sebagai bagian dari belajar lagi. Udah otomatis kalau nggak ngomong Inggris nggak enak, karena itu udah jadi bagian dari hidup saya, dan suatu saat kamu akan kaget sendiri dengan perkembangan bahasa Inggris kamu. Karena kamu improve tanpa menyadarinya. So, skill needs to be maintained. Sama seperti skill atau kemampuan yang lain, harus dijaga, harus dilatih terus. Nah, itulah kenapa banyak orang sudah belajar lama, keluar tenaga, waktu, dan biaya, tapi tetap nggak ada perkembangan. Nah, fasih dalam bahasa Inggris adalah impian buat banyak orang, tapi banyak dari mereka yang salah mengambil langkah. Jadi mereka terlanjur buang banyak waktu, tenaga, dan biaya, tapi mereka nggak dapat hasil yang maksimal. Nah, makanya di tempat kursus yang saya kelola, saya selalu menekankan pada semua murid dan para orang tua bahwa kita kelasnya beda. Bukan seperti belajar di kebanyakan kelas, tapi bersenang-senang dalam bahasa Inggris. Karena memang kita fokusnya atau targetnya supaya murid bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar dan gak sia-sia. Nah, sama seperti moto yang ada di tempat kita nggak ngajar bahasa Inggris, tapi kita ngebantu kamu buat bisa ngomong lancar bahasa Inggris. We don't teach you English, but we make you speak English. Oke, saya rasa cukup. Jadi yang penting setelah ini teman-teman bisa praktekin mulai dari hal-hal kecil, mulai sering-sering buka Google Translate, terus sering-sering kalau ada speaking partner syukur, ada temen yang pengen belajar bareng, mulai komitmen ngomong pakai bahasa Inggris lewat WA, lewat video call, atau lewat voice note, itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi bener-bener dikonsistenin, ditekuni tahap demi tahap, nanti lama-lama bisa. Jangan nyerah, jangan gampang nyerah ya. Jadi gitu ya teman-teman. Thank you. Semoga bahasa Inggris teman-teman selalu berkembang, selalu improve, dan jangan lupa untuk selalu semangat praktek, karena nggak ada yang nggak mungkin. Banyak kok yang bisa berhasil dengan cara konsisten aja. Live your life with English. I think that's all. Thank you. Cheers.